Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Habibi. Saya mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas FTKI jurusan Informatika. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang model data mining, analisis clustering dengan algoritma K-mean. Tugas ini guna menyelesaikan tugas mata kuliah data scene. Ini berikut tugasnya. Buat ringkasan materi berikut dan presentasi di YouTube. Ini insya Allah kita upload di YouTube. Cari 2 jurnal dari kampus negeri berisi tentang klasifikasi atau clustering. Kita pilih dari klasifikasi. Saya udah dapat jurnalnya. Ini clustering K-mean analisis. Ini jurnalnya ya. Nih autornya dari Warnyaningsih. Dan yang kedua itu clustering data mahasiswa menggunakan algoritma K-mean untuk menunjang strategi promosi. Oke, kita mulai aja. Oke. Enggak. Definisi mining, proses atau usaha untuk mendapatkan sedikit barang berharga dari sejumlah besar material dasar yang telah ada. Beberapa faktor dalam pendefinisian data mining. Data mining adalah proses otomatis terhadap data yang dikumpulkan di masa lalu. Objek dari data mining adalah data yang berjumlah besar atau kompleks. Tujuan dari data mining adalah menemukan hubungan-hubungan atau pola-pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Definisi data mining. Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Data mining adalah analisa otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya. Kategori dalam data mining: classification, clustering, statistical learning, association analysis, link mining, bagging and boosting, sequential pattern, integrate mining, rockset, graph mining. Tapi kali ini kita belajar pada clustering. Kita membahas clustering dan beberapa klasifikasi. Classification atau yang kita kenal sebagai klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan data dengan didasarkan pada ciri-ciri tertentu ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan pula. Dua metode yang cukup dikenal adalah klasifikasi antara lain Naive-Bayes dan Knair-Nicobar atau KNN. Clustering adalah proses pengelompokan objek yang didasarkan pada kesamaan antar objek. Tidak seperti proses klasifikasi yang bersifat supervised learning. Pada clustering, proses pengelompokan dilakukan atas dasar unsupervised learning. Pada proses klasifikasi, akan ditentukan lokasi dari suatu kejadian pada kelas tertentu dari beberapa kelas yang telah teridentifikasi sebelumnya. Sedangkan pada proses clustering, proses pengelompokan kejadian dalam kelas akan dilakukan secara alami tanpa mengidentifikasi kelas-kelas sebelumnya. Suatu metode clustering dikatakan baik apabila metode tersebut dapat menghasilkan klaster-klaster dengan kualitas yang sangat baik. Metode tersebut akan menghasilkan klaster-klaster dengan objek-objek yang memiliki tingkat kesamaan yang cukup tinggi dalam suatu klaster dan memiliki tingkat ketidaksamaan yang cukup tinggi juga apabila objek-objek tersebut terletak pada klaster yang berbeda. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, metode clustering sangat tergantung pada ukuran kesamaan yang akan digunakan dan kemampuannya untuk menemukan beberapa pola yang tersembunyi. K-mean. Konsep dasar dari K-mean adalah pencarian pusat klaster secara iteratif. Pusat klaster ditetapkan berdasarkan jarak setiap data ke pusat klaster. Proses clustering dimulai dengan mengidentifikasi data yang akan diklaster. Semisal X buka kurung I sama dengan 1,
dan seterusnya sampai N, atau J sama dengan 1 seterusnya sampai M. Dengan N adalah jumlah data yang akan diklaster dan M adalah jumlah variabel. Pada awal iterasi, pusat setiap klaster ditetapkan secara bebas atau sembarang. Misal ya, C KJ buka kurung K sama dengan 1 titik-titik K. J sama dengan 1 titik-titik M. Kemudian dihitung jarak antara setiap data dengan setiap pusat klaster. Untuk melakukan penghitungan jarak data ke I itu XI pada pusat klaster ke K CK diberi nama DIK. Dapat digunakan formula Euclidean, yaitu seperti yang ini ya. Suatu data akan menjadi anggota dari klaster ke J apabila jarak data tersebut ke pusat klaster ke J bernilai paling kecil jika dibandingkan dengan jarak ke pusat klaster lainnya. Selanjutnya, kelompokkan data-data yang menjadi anggota pada setiap klaster. Nilai pusat klaster yang baru dapat dihitung dengan cara mencari nilai rata-rata dari data-data yang menjadi anggota pada klaster tersebut dengan rumus sebagai berikut. K-mean ya, algoritma K-mean, tentukan jumlah klaster K, tetapkan pusat klaster sembarang, hitung jarak setiap ke pusat klaster, kelompokkan data ke dalam klaster yang dengan jarak yang paling pendek, hitung pusat klaster, ulangi langkah 2 sampai 4 hingga sudah tidak ada lagi data yang berpindah ke klaster lain. Penentuan jumlah klaster. Salah satu masalah yang dihadapi pada proses clustering adalah pemilihan jumlah klaster yang optimal. Kaufman dan Rousseff 1990 memperkenalkan suatu metode untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Metode ini disebut dengan Sill-Holt measure. Misalkan kita sebut A sebagai klaster di mana data XI berada, hitung AI sebagai rata-rata jarak XI ke semua data yang menjadi anggota A. Anggaplah bahwa C adalah sembarang klaster selain A. Hitung rata-rata jarak antara XI dengan data yang menjadi anggota dari C. Sebut sebagai DXI C. Cari rata-rata jarak terkecil dari semua klaster, sebut sebagai BI, BI. Sama dengan min buka D, buka SI, C, tutup dengan C tidak sebanding dengan A. Sill-Holt dari XI sebut sebagai SI dapat dipandang sebagai berikut. Ching Ping 2005. Nah, ya. Penentuan jumlah klaster. Rata-rata SI untuk semua data untuk K klaster tersebut disebut sebagai rata-rata Sill-Holt ke K. Nilai rata-rata Sill-Holt terbesar pada jumlah klaster, katakanlah K, menunjukkan bahwa K merupakan jumlah klaster yang optimal. Bila kelemahan K-mean, kelemahannya bila jumlah data tidak terlalu banyak, mudah untuk menentukan klaster awal. Jumlah klaster sebanyak K harus ditentukan sebelum dilakukan perhitungan. Tidak pernah mengetahui real cluster dengan menggunakan data yang sama. Namun jika dimasukkan dengan cara yang berbeda, mungkin dapat memproduksi klaster yang berbeda jika jumlah datanya sedikit. Tidak tahu kontribusi dari atribut dalam proses pengelompokan karena dianggap bahwa setiap atribut memiliki bobot yang sama. Contoh kasus, ada sebuah data pada data set. Dimensi data ada 2 fitur seperti ini ya. Fitur yang digunakan dalam pengelompokan adalah X dan Y. Jarak yang digunakan adalah Euclidean distance. Jumlah klaster K adalah 3. 1, 2, 3. Threshold T yang digunakan untuk perubahan fungsi objektif adalah 0,1. Oke. Tunggu pusat awal klaster Centroid untuk penentuan awal diasumsikan diambil dari data kedua sebagai pusat klaster ke-1. 41 ya. Data kedua ya 41. Diambil dari data kelima sebagai pusat klaster kedua 23. 23.
Contoh kasus perhitungan jarak pusat klaster untuk mengukur jarak antara data dengan pusat klaster digunakan Euclidean distance. Kemudian akan didapatkan metrik jarak sebagai berikut. Ya, DE sama dengan akar dari XI kurangi SI kuadrat plus YI TI kuadrat. Perhitungan jarak dari kata ke satu terhadap pusat klaster. Ya, kayak gini nih, sama kayak tadi ya tulisnya. Sama kayak tadi. Seterusnya sampai jarak dari data ke 10 terhadap pusat klaster sehingga hasil perhitungan jarak selengkapnya adalah klaster 1 ya, klaster 2. Baris pertama menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat klaster pertama. Baris kedua menunjukkan nilai jarak data terhadap pusat klaster kedua. Contoh kasus pengelompokan data diasumsikan G1. Ini ya, kita pakai angka 001. Penentuan pusat klaster baru C1 buka 4 tambah 6 tambah 5 1 tambah 1 tambah 3. Contoh kasus pengulangan langkah kedua hingga posisi data tidak mengalami perubahan. Perhitungan jarak dari data ke 1 terhadap pusat klaster. Jadi C1 akar 5 ini seperti kayak yang di atas, kayak ini nih. Nah, ini rumusnya. Perhitungan jarak dari data kedua terhadap pusat klaster. Oke. Perhitungan seterusnya sampai jarak dari data ke 10 terhadap pusat klaster. Ini contoh kasus. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum.